الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baik, saya Fahrul Hidayah, NIM 19422-015. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peranan bahasa Indonesia dalam mengembangkan kepribadian bangsa. Suatu keniscayaan bahwa sebuah bangsa tumbuh dan berkembang disertai dengan bahasa yang mereka miliki. Begitu juga bangsa Indonesia pasti berkembang disertai dengan bahasa Indonesia sebagai simbol pemersatu pada negara ini. Di dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa merupakan salah satu karakteristik sebuah bangsa. Apakah bahasa yang digunakan dapat memberikan pengaruh munculnya karakter yang positif atau malah menimbulkan karakter yang negatif? Kemudian dalam kehidupan individual masyarakat Indonesia sendiri pun memiliki karakter serta kepribadian yang berbeda-beda. Walaupun bahasa yang digunakan sama, yaitu bahasa Indonesia, dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kepribadian individual atau masyarakat Indonesia. Bahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, tepatnya sehari sesudah, yaitu 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 36. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga pendidikan adalah sebagai bahasa pengantar. Jadi, dalam kegiatan proses belajar mengajar, bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan masa kini mulai menggunakan tradisi baru, yaitu penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang bertaraf internasional. Hal ini dianggap memprihatinkan bagi sebagian kelompok masyarakat akan eksistensi bahasa Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya yaitu tentang peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa. Pengajaran bahasa Indonesia adalah pengajaran mengenai teks berbahasa Indonesia yang meliputi mulai dari ejaan, kosakata, kalimat hingga wacana. Sementara pendidikan bahasa Indonesia adalah fokus terhadap siswa atau mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Dalam kaitan ini mungkin dapat dikatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia menjadi ranah guru bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Indonesia menjadi ranah semua profesi atau lintas bidang. Atau dengan kata lain, apa yang disebut berbahasa Indonesia menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, terutama masyarakat akademis, sementara kompetensi linguistik merupakan tanggung jawab guru bahasa Indonesia. David Brooks dan Mark Kahn dalam Arthur di tahun 2003 membuat daftar 11 elemen yang mereka klaim sangat penting untuk pendidikan karakter. Mereka percaya bahwa harus ada instruksi langsung dalam pendidikan watak. Untuk anak-anak harus terbiasa dengan kebajikan. Dengan nama mereka harus mendengar dan melihat kata-kata, belajar maknanya, mengidentifikasi perilaku yang tepat dan menerapkannya dalam praktik bahasa sangat penting. Selanjutnya yaitu membentuk karakter yang baik melalui peran pendidikan bahasa Indonesia. Dalam pembentukan karakter bahasa hanyalah salah satu unsur penting yang perlu mendapat pertimbangan. Masih banyak unsur penting lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa perlu diintegrasikan dengan pembelajaran lainnya sehingga fungsi pembelajaran bahasa sebagai alat kecerdasan, penalaran dan kebajikan dapat diwujudkan seutuhnya. Di sebuah sekolah dasar, contohnya di Texas, Austin, dari panduan pendidikan karakter di sekolah dasar tersebut, siswa akan diperkenalkan kepada konsep tanggung jawab pribadi dan sosial secara bulanan. Pedoman menunjukkan bahwa komponen tertentu dari kewarganegaraan digarisbawahi setiap bulan seperti September kejujuran, Oktober tanggung jawab, November belas kasihan, Desember ketekunan, Januari loyalitas, Februari keadilan, Maret kemandirian, April
diri disiplin, dan integritas. Kemudian, selain itu, dapat juga dengan membuat daftar perilaku yang berkaitan dengan pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter konsen dengan membuat daftar indikator seperti menggunakan bahasa yang benar, menonjolkan penghargaan. Kemudian setiap indikator diberikan kategori, selalu, kadang-kadang, tidak pernah, ataupun ragu-ragu. Maka dari presentasi ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu bahasa Indonesia berperan membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia seperti berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Semakin intensif penggunaan bahasa dan semakin teliti dan benar pemilihan bahasa yang digunakan, diyakini semakin tinggi karakter dan kepribadian orang yang menggunakannya. Kepribadian bangsa Indonesia banyak diilhami oleh sastra Indonesia sebagai sumber inspirasi bagi terwujudnya bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Oleh karena itu, membaca sastra Indonesia hingga efek sastra diyakini dapat memperkuat identitas dan kepribadian Indonesia. Kemudian, beberapa ilmu yang berbicara tentang sastra, yaitu Hervanda menjelaskan sastra memiliki potensi yang besar untuk membawa masyarakat ke arah perubahan, termasuk perubahan karakter. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa kesempatan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan dan mengembangkan karakter bangsanya, dan sangat disayangkan apabila hal tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Ismail dan Suryaman menjelaskan sastra haruslah sudah diperkenalkan kepada anak sejak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia tetap menjaga dan menurunkan hal yang sangat berharga kepada anak-anak bangsa sebagai penerus dan kader yang akan memegang masa depan bangsa ini. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohonlah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.